Oke, Assalamualaikum. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke kota Pontianak. Jadi ini saya dari kota Ketapang tadi melewati jalur darat sampai ke Kabupaten Kayong Utara, sampai ke dermaga Teluk Batang. Nah, nanti dari sini saya akan coba melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak. Tapi ini turunnya kapal tuh di dermaga Rasojaya yang berada di Kabupaten Kuburaya. Jadi mumpung awal saya datang di sini, saya mau coba review dalamnya kapal Kerapu, KMP Kerapu, punyanya Pelni ini. Jadi sambil jalan nanti kita akan lihat secara langsung seperti apa dalamnya kapal ini. Kapal ini biasa berjalan tiap harinya, mungkin sekitar jam 6 sore gitu, 6 malam, 6 sore. Nanti sampai ke Kabupaten Kuburaya. Di dermaga Rasojaya kurang lebih sekitar jam berapa, kurang lebih jam subuh gitu sampai sana. Jadi kita nanti akan melewati jalur sungai. Seperti yang biasa kita ketahui, kalau misalkan dari kota Ketapang ataupun dari kota Kayong Utara mau menuju ke Pontianak itu banyak sekali kendaraan yang bisa kita naiki, termasuknya ada kapal feri, ada juga kapal klotok yang di sebelah sana itu banyak. Nanti yang akan turun di daerah pelabuhan Senghi yang ada di kota Pontianak, ada juga yang turun di pelabuhan Kuburaya atau yang di pelabuhan Rasojaya Kuburaya. Nah, kalau kita turunnya di pelabuhan Rasojaya Kuburaya, nanti kita akan masih melanjutkan perjalanan lagi dengan menggunakan kendaraan bermotor itu kurang lebih sekitar 1 jam untuk sampai ke kota Pontianak. Yuk kita coba jalan ke atas. Oke, kita mau naik ke sini lewat 2 tangga, ada sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, ini kita berada di bagian atas tempat tidur penumpang. Ada life jacket di sini. Tuh 2, 3, 4, 5. Banyak. Kemudian ini tempat tidur untuk penumpangnya semacam ini. Jadi di bagian kepalanya itu kita dikasihnya semacam ini, ada kayak pembatas gitu. Oke, jadi tempat tidurnya kita dapatkan bantal kayak gini, cuman bantal ini udah melekat gitu, tidak bisa dipindah-pindah. Ini udah nyatu dengan lantai tempat tidur di semacam ini. Ya sebetulnya nyaman, biasanya ada semacam hamparan gitu tapi tidak disediakan kayak bantal kayak gini. Kalau kayak gini kita lebih nyaman. Ada berapa tempat tidur nih kalau nggak salah, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 25, yang di atas di bawah berarti 25, ada sekitar 50-an tempat tidur. Nah, kita kesini ada hiburan sebetulnya. Ya, ini hiburan, ada TV. Saya belum tahu persis karena saya belum pernah naik ini sebelumnya. Jadi kayaknya sih ini biasa dipakai untuk karaoke gitu di sini. Ada tempat duduknya. Terus ada TV di sini. Baru setelah itu kita ketemu ada ruangan WC. Nah, ini toiletnya di sini. Keren. Bersih kayak kapal-kapal biasanya gitu lah. Di belakang dari tempat tidur para penumpang baru ada semacam pantry. Ya, dapur di sini. Oke, kita coba ke sebelahnya, kita mau lihat yang di sebelah. Sebetulnya di sini untuk pendingin ruangan itu ada AC, tapi kayaknya udah nggak berfungsi lagi. Tapi ini udah ada kipas 1, terus 2 di sana, ada di sini juga. Oke, di sini ada tempat untuk kayak kafetaria sebetulnya. Untuk misalkan kita beli minuman juga udah siap di sini. Kayak gini, baru ke belakang sini ada semacam musola. Ini ada musola di sini. Jadi dekat dengan kayak semacam tempat untuk beli-beli gitu. Di belakangnya ada musola, ini ada tempat wudunya, langsung menghadap sebelahnya ada tempat sholat musola. Keren. Ini nggak tahu di atas, area rescue boat kalau naik ke atas. Nanti kayaknya enak di sini ya. Nanti saya mau di sini aja sambil dekat dengan. Oh ya, di sini ada beberapa tempat untuk colokan gadget ataupun HP. Ini setiap beberapa
tempat tidur itu ada colokannya 1, 2, 3, 4. Di atas ini yang sebelah lajur sini ada 4, yang sebelah sana juga kurang lebih ada 4. Keren. Nih, jadi kurang lebihnya kayak gini. Ini kita melihat ke sini, ini di sebelah kiri sini juga ada life jacket sekitar 50-an gitu. Ini nggak tahu di sini untuk apa. Ini tempat tidur juga pastinya, mungkin untuk sopir kayak apa gitu, sopir truk atau sopir mobil pribadi. Baru di sebelah sana nah kodanya. Ini kita mau masuk juga dikit. Oke. Ini ada WC untuk kamar kemudi. Jadi ini kita di depan nih. Oke. Oke, jadi ini nama kapalnya kapal KMP Kerapu. Ini dari apa namanya, ASDP Pelni. Kalau biasanya waktu kemarin saya pernah ikut juga perjalanan dari Pontianak menuju ke Kayong Utara ataupun ke Dermaga Teluk Batang. Ini namanya Dermaga Teluk Batang sini ini. Itu pakai kapal yang swasta punya, namanya KMP Kuburaya Bunda. Nah yang ini kita pakai ikut Pelni yang sekarang ini. Mas, ini masih lama sebetulnya kami nunggu di sini, kurang lebih sekitar 5 atau 4 jam lagi karena perjalanan ini. Jam berapa Mas biasanya Mas? Kalau ke sini biasa sekitar jam-jam 6. Setengah 6 atau jam 6-an gitu ya? Oh gitu ya. Jadi ini saya masuk sekitar jam 2-an dan motor masih di bawah sana karena kata orang motornya pun bisa nanti ada yang tukang naikkan gitu, APK-nya naikkan. Nah kita yang penumpang naik dulu sekaligus cari tempat duduk atau tempat istirahat atau tempat apa namanya, baring. Kita mau coba ke bawah dulu ya, masih kosong. Itu di sana ada kamar ABK 1, 2, 3, sebelah sini juga ada 1, 2, 3. Nah di sini nanti letak ada truk atau kendaraan-kendaraan yang lain. Ini untuk naiknya kita harus memakai tangga kanan kiri, ada yang sebelah ini sebelah kiri, anggap sebelah kiri, ada satu lagi yang sebelah sana, nanti langsung ke atas sampai ke tempat tidur kita ya. Kita naik. Oke, kita udah nyampe di sini. Adem. Nah ini di sisi sebelah kanannya pemandangannya keren. Jadi di Kalimantan itu untuk perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, di samping kita bisa menggunakan jalur darat, kebanyakan untuk Kalimantan itu jalannya memakai jalur sungai, termasuk kita ini. Oke, akhirnya kapalnya udah berangkat meninggalkan pelabuhan Teluk Batang yang ada di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ini waktunya itu kurang lebih sekitar jam 5 lewat sedikit. Nanti kita akan sampai di pelabuhan Raso Jaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat kurang lebih subuh pagi. Oke, kita mau naik
ke atas deck. Oke, jadi seperti ini atasnya. Kita diperbolehkan untuk naik ke atas, cuman memang nggak ada tempat duduknya di atas ini. Nah, ini sebelah kanan kita ada pulau. Ini namanya Pulau Maya. Jadi ini ada dermaga kecil nih di depan kita ini. Dermaga ini biasanya untuk melakukan penyeberangan dari warga yang ada di sana. Di sana itu ada transmigrasi Pulau Maya, kalau nggak salah Semboja itu atau Kamboja gitu. Nama transmigrasinya Kamboja, ada SP1, SP2. Jadi melewati ini kurang lebih sekitar 2 jam bisa sampai ke tengah sana di pemukiman transmigrasi Pulau Maya. Nah, kalau misalkan mereka warga yang transmigrasi di dalam sana mau membeli sesuatu belanja, biasanya perginya ke sebelah sana. Nah, yang ada di sebelah sana yang di Teluk Batang. Di sana banyak sekali toko-toko yang biasa menjual barang-barang untuk keperluan sehari-hari. Nih. Sekarang kalau malam di sepanjang aliran air ini ada kayak semacam lampu. Kalau misalkan di jalan kita bisa sebut ini lampu jalan, tapi ini karena di tepian sungai, ini lampu sungai ya, bisa dikatakan semacam itu. Sepanjang jalan kanan kiri semuanya dikasih lampu, jadi semakin menarik di perjalanan ini. Dan saya kurang paham ini apakah mendapatkan listrik dari aliran listrik yang ada atau mungkin ini menggunakan listrik tenaga surya. Karena sangat susah menurut saya kalau misalkan ini menggunakan listrik. Kecuali di belakang lampu situ adalah perumahan penduduk, tapi ini di belakang lampu ini banyakkan hutan bakau. Oke, teman-teman, ini udah nyampe di dermaga Rasojaya, Kuburaya, Kalimantan Barat. Jadi kemarin berangkat sekitar jam 5 sore sampai sini, nyampenya juga sekitar jam 5 pagi. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang ingin mengikuti perjalanan ini, ingin menaiki kapal ini, ada baiknya kalau misalkan kalian berbekal makanan, karena ini kapal tidak akan berhenti, nggak seperti kapal klotok gitu. Kalau kapal klotok setiap perjalanan itu paling nggak ada 2 kali pemberhentian untuk makan ataupun mampir ke warung-warung yang ada di sekitaran sungai. Kalau ini enggak, ini kita los dari mulai buka jangkar di pelabuhan Teluk Batang, langsung turun jangkar di pelabuhan Rasojaya, Kuburaya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.